Ya, Shalom Jemaat Keluarga Iman Rajani Kota Bontang serta Jemaat Casa Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali hari ini saya bisa menghadirkan Mana Surga untuk seri yang keempat tentang bagaimana saudara dan saya harus fokus terhadap tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita. Ingat Bapak Ibu, kita lahir bukan tanpa tujuan. Tuhan menempatkan kita ke dunia ini bukan tanpa maksud. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengerti kemana dia akan menuju. Hari ini tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk mengejar kesuksesan semata-mata. Karena saya tahu kesuksesan memang penting. Ya, siapa sih yang nggak pengen punya rumah, punya mobil, bukan cuma satu, tapi beberapa, punya harta yang banyak, punya aset banyak, punya saldo bank yang tinggi, punya pekerjaan yang mapan, punya kehidupan yang baik. Siapa sih yang nggak pengen materi seperti itu? Justru karena setan tahu Anda perlu materi, maka dia berusaha untuk membelokkan tujuan Anda untuk mencapainya dengan segala macam cara yang setan tawarkan. Sebabnya Tuhan ngajarin buat kita sebagai anak kerajaan yang tinggal di dunia ini, Anda harus tetap stay fokus kepada your last destination, kepada tujuan akhir saudara. Yaitu apa? Yaitu kita dalam keserupaan dengan Kristus. Kita memerintah bersama dengan Dia di dunia ini ya Bapak Ibu. Jadi dengan keserupaan dengan Kristus, Anda akan dibawa dalam sebuah pemerintahan. Karena ingat Bapak Ibu, tujuan Allah menjadikan kita adalah untuk kita bisa menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Bukan serupa secara anatomi tubuh, tapi serupa dan gambar Kristus Yesus secara sifat dan tabiat serta perilaku kita. Di mana kita menjadi orang-orang yang selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa itu kemuliaan Tuhan? Banyak orang bilang, ya kemuliaan bagi Tuhan itu tepuk tangan yang meriah begitu ya. Kan itu sebetulnya. Kemuliaan bagi Tuhan, kita nggak boleh sombong semacam itu. Nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, ya nggak boleh gila pujian. Bukan cuma itu sebetulnya. Kemuliaan Tuhan dalam bahasa Ibrani kata dipakai adalah kabot, muncul kata bobot, yang artinya the quality of God, ya kualitas Allah dalam hidup kita. Jadi itu bicara tentang gaya hidup kerajaan sorga, di mana kita menampilkan kehidupan yang berkualitas. Makanya untuk kita sampai kepada tujuan Allah ini, pada poin yang keempat ini setelah kata bertambahlah banyak, penuhilah bumi, dan keempat ini adalah taklukkanlah itu. Jadi kata taklukkanlah itu dalam bahasa Inggris katanya sabdu, atau dalam bahasa Ibrani kata dipakai adalah kabash, ya Bapak Ibu. Jadi kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita bisa kita pakai untuk menjadi orang yang dapat menaklukkan segalanya yang ada dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kata kabash itu artinya you became expert. Anda menjadi ahli ya di bidang itu. Kata taklukkan itu Anda menjadi skillful, menjadi orang yang ahli, berpengalaman. Jadi orang yang spesialis. Kalau dalam dunia kedokteran ada spesialis anak, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit, spesialis paru-paru dan lain-lain. Itu dia menjadi skillful di situ, penuh punya keahlian di bidang itu. Nah, anak Tuhan atau anak kerajaan dengan bobot yang Allah berikan, yaitu kualitas Allah dalam hidupnya, Anda menjadi orang yang berkualitas. Untuk apa? Menaklukkan atau menjadi ahli dalam bidang Anda. Ketika Anda menjadi ahli dalam bidang Anda, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan, gitu. Anda menjadi orang yang bisa menaklukkan apa? Ini, emosional kita. Anda menjadi orang yang bisa menaklukkan harga diri kita yang seringkali minta dihormati, marah kalau nggak dihormati, marah dan tersinggung kalau kita nggak dianggap, marah dan tersinggung kalau kita disepelekan. Anda bisa menaklukkan itu. Saya seorang yang ahli, harus spesialis, saya seorang yang berpengalaman dalam soal menaklukkan kedagingan saya. Nah, itu yang Tuhan minta dan saudara dikasih. Karena kata-kata yang keempat adalah taklukkanlah itu. Segala sesuatu yang di dunia ini harus kita taklukkan Bapak Ibu. Dan itu sangat berpengaruh dengan kedagingan kita, ke watak sifat kita. Saya spesialis mengelola berkat Tuhan. Oh, banyak orang yang sembrono dalam berkat Tuhan. Dia menjadi orang yang boros, menjadi orang yang pelit, sering pelitnya sampai nggak peduli pekerjaan Tuhan, nggak mau ngasih perpuluhan. Ya, saya nggak ngasih perpuluhan Pak Pendeta karena pengeluaran dengan pemasukan seimbang. Makanya saya nggak berani ngasih perpuluhan. Kan Tuhan ada lagunya. Apa lagunya? Ya Allah mengerti, Allah peduli. Itu namanya mencobai Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus belajar memahami bagaimana saya bisa menaklukkan kepentingan pribadi saya dan menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi. Itu artinya ketika bobot itu dalam hidup saudara, maka Anda menjadi orang yang berkualitas, punya kualitas Allah. Rumah tangga Anda berbobot, pernikahan Anda berbobot, good quality, kita kalahkan dengan God's quality.
Saya karyawan yang bukan good quality, tapi saya karyawan yang God's quality. Saya jemaat pelayan Tuhan yang bukan good quality, tapi saya pelayan jemaat Tuhan yang ber-God's quality. Saya berkualitas Allah, tutur kata saya berkualitas. Hati saya berkualitas, pola pikir saya berkualitas. Cara saya melayani berkualitas, saya beribadah berkualitas. Bukan cuma dilihat orang, dilihat gembala bahwa saya datang ibadah, bukan. Tapi saya punya ibadah berkualitas di hadapan Allah, disertai dengan perilaku, tutur kata, dan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu. Anda harus ahli dalam mengelola ego dan harga diri saudara yang selalu minta dihargai itu. Maka Anda akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu makanya kalahkanlah semuanya itu. Dengan cara apa? Hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan mengalahkan semua ego dan kepentingan pribadi saudara. Itu makanya kekasih Tuhan, saya berdoa supaya lewat taklukkanlah itu, sabdu atau kabash dalam bahasa Ibrani. Itu punya pengertian saudara menjadi ahli dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan saudara, termasuk karakter kita. Itu bagian yang dipercayakan buat kita, termasuk berkat Tuhan percayakan buat kita. Kalau Anda bisa menguasai ego, bisa menguasai karakter saudara, dalam tekanan Anda nggak akan murtad. Dalam berkat yang melimpah Anda nggak akan keblinger, nggak akan jadi orang yang arogan, tapi tak rendah hati. Dari meja kerja Gembala GBI Clear Kota Bontang ini saya berdoa supaya saudara kekasih semua di Bontang maupun yang di Jambi punya kerinduan. Tuhan, saya harus menjadi orang yang bisa skillful dalam mempercayakan perkemuliaan Tuhan dalam hidup ini untuk menyatakan keagungan Tuhan lewat kehidupan ini. Sehingga Anda menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Baru setelah itu dalam Kejadian 1:28 ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan juga binatang-binatang yang ada di bumi ini. Supaya Anda bisa menjadi pribadi yang berkuasa. Berkuasa itu artinya radah dalam bahasa Ibrani. Artinya to have dominion. Anda punya otoritas, Anda punya kekuasaan, Anda punya bagian di mana mengembangkan pelayanan Tuhan. Kata berkuasa ini bukan cuma sekedar punya pengertian Anda memerintah atau menguasai orang lain. Alkitab melarang kita menguasai sesama kita, tapi Alkitab mengajarkan kita ketika Anda bisa skillful mengelola atau memanage atau menguasai, mengendalikan ego dan juga kedagingan kita, maka Anda bisa radah. Radah artinya melayani. Nah, itu dia itu. Jadi manusia bisa melayani yang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, jemaat melayani gembalanya, gembala melayani jemaatnya. Itu kata radah artinya, berkuasa. Dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya, bukan untuk menguasai orang lain, bukan sewenang-wenang dengan orang lain, tapi saya bisa melayani orang lain. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup setiap kita. Supaya saudara menjadi pribadi yang mengerti bahwa cerminan keserupaan dengan Kristus itu hadir dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan. Itulah arti kata berkuasa. Bagaimana saudara diajar untuk melayani dengan segenap hati untuk apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Mari kekasih Tuhan, hari ini sudahkah Anda menjadi orang yang berkuasa? Berkuasa bukan kesewenangan, berkuasa bukan dengan otoriter, tapi berkuasa yang melayani Tuhan. Dan itu yang Tuhan belajarkan. Saya temukan dalam hidup saya selama saya melayani Tuhan, dari umur 16 tahun hingga sekarang, saya temukan sesuatu yang indah. Bahwa di dalam hidup ini yang paling indah adalah ketika saya berkuasa, yaitu ketika saya melayani Tuhan. Saya berkuasa atas pelayanan saya. Artinya tidak ada halangan apapun, tidak ada kendala apapun yang bisa menghalangi saya untuk melayani Tuhan. Itu arti kata berkuasa. Saya berkuasa hidup saya untuk apa? Melayani Tuhan. Masalah, kesengsaraan, aniayakah tidak dapat memisahkan saya untuk melayani Tuhan. Sakitkah tidak akan bisa menghalangi saya untuk melayani Tuhan. Saya bisa berkarya dengan kehidupan saya ini untuk melayani Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu, rugi besar ketika Anda dalam keserupaan dengan Kristus nggak mau melayani Tuhan. Mari belajar melayani Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap saudara. Banyak orang bilang, bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Mu? Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan bilang, sudah. Lewat tutur kata, perbuatan, sikap, dan pelayanan-Mu, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Ku, kata Tuhan. Itu makanya kekasih Tuhan, Yesus adalah fondasi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang diberikan buat kita. Bagikan bangunan yang berdiri, membuat Anda menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan ketika engkau melayani Tuhan. Radah, berkuasa. Sehingga setiap orang di sekitar saudara akan melihat keagungan Yesus dinyatakan. Mari Bapak Ibu kasih di Bontang dan di Jambi, dan dimanapun Anda berada saat ini, berikan hatimu untuk melayani. Jangan emosian, jangan subjektif. Belajar jadi pribadi yang tetap rendah hati dan melayani Tuhan. Karena di situ Anda bisa menjadi orang yang skillful, menguasai amarah, menguasai karakter, menguasai ego saudara, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa saya minta saudara, salam dari ruang kerja Gembala GBI Kota Bontang. Haleluya. Doa saya minta Bapak Ibu. Amin.